hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau memberkati Tuhan. Hatiku siap, hatiku siap, yalah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau memberkati Tuhan. Haleluya. Hatiku siap, hatiku siap, yalah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, hatiku siap, yalah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau memberkati Tuhan, aku mau memberkati Tuhan, aku mau memberkati Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada sore hari ini dalam ibadah online Adonai Ministry. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Haleluya. Tuhan yang sudah merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur dengan senap kekuatanku.
genap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Allah yang maha dahsyat. Mari kita menyanyi untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hai, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Haleluya. 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 Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagi
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
kuasa Roh Kudus di hidup kami, di jiwa perasaan kemauan kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mencengkeram hidup kami. Kuasai kemauan keinginan kami. Tundukkan setiap hal pemikiran yang hanya kepada Engkau Tuhan dan kebenaran Alkitab-Mu, ya dan amin. Bahwa kami lebih dan lebih lagi. Biarlah di sore hari yang berbahagia ini kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore para pemirsa yang menyaksikan dan para hadirin yang ada di tempat ini di studio. Saya akan bagikan tentang firman, tentang ada minyak padaku. Hari-hari ini bagaimana kita punya minyak. Minyak berbicara tentang pengurapan. Minyak berbicara tentang sesuatu hal lawatan, ya. Hari-hari ini di kondisi yang belum selesai masalah pandemi COVID-19, banyak sekali anak-anak Tuhan tidak punya minyak. Minyak pengurapan maupun minyak dalam hal kehidupannya. Anggur sukacitanya dibatasi karena keadaan dan situasi yang membuat dirinya tidak bisa bergerak dengan bebas. Ya, karena apa? Kita hidup di dunia ini ada tujuan. Ya, kamu lahir ada maksud dan rencana Tuhan nggak ke bumi? Ada. Maksudnya apa? Hah? Memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ya. Si Skoni melakukan tindak Tuhan. Ya. Ini sore hari ini saya ada di kota Bandung. Ya. Kebetulan yang WL ini adalah teman pelayanan saya dari tahun 97. Ya. Namanya SP 2000. Seminar Penuaian 2000. Sama-sama hari itu saya diutus dengan Koni. Saya angkatan yang ke-1, Koni angkatan keberapa?
satu hal lawatan. Tapi lawatan terjadi kalau kita tidak punya pengurapan, gimana caranya? Gak akan bisa. Kunci lawatan terjadi kita punya pengurapan, kita punya minyak. Ya kan? Anggur sukacita Tuhan. Sesuatu hal minyak itu adalah satu hal keputusan dan wajib. Ya. Bagaimana di sini seperti kita melihat seorang janda ya, dalam hal kekurangan 2 tepung dan minyak, ya kan, berbicara. Bagaimana di sini juga seorang wanita yang tunasusila, benar gak? Saking dia cintanya akan Tuhan, dia apa? Membeli minyak begitu mahal, benar gak? Sampai dipecahkan, betul nggak? Sudah dipecahkan terus dia elap minyak itu dengan rambutnya, dia taruh di kaki daripada Tuhan Yesus. Tanda hal kerendahan hati. Hari-hari ini nggak gampang kita melihat hal kerendahan hati. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hal minyak pengurapan? Itu satu hal keputusan pribadi kita. Contoh, manusia diciptakan Tuhan tidak dengan sembarangan. Tadi ada maksudnya ya, melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah di sini juga dikatakan apa? Tuhan juga mengembuskan kehidupan bagi setiap kita dari debu dan tanah. Ya, dan Tuhan menebus dosa-dosa kita. Nah di sini juga dikatakan bagaimana kita bisa melihat sesungguhnya Tuhan tuh peduli dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita tidak mengerti kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli, benar kan? Segala persoalan beban dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi karena kekhawatiran, karena ketakutan, seperti kisah Alkitab mengenai seorang wanita yang tadi saya bilang, wanita pendarahan, ya, wanita yang melakukan hal perzinahan. Contoh, saya punya kesaksian sedikit, ya, bagaimana di sini dilihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan ke-7, ya. Di sini dikatakan apa? Ditinggal mati oleh suaminya yang seorang hamba Tuhan yang mempunyai berbagai kehidupan, anaknya terancam dan memiliki satu hutang. Ini yang gak gampang. Contoh kemarin hal yang terkecil ya. Saya ada ketemu satu orang ibu. Suami istri ini hamba Tuhan ya. Suaminya saya kenal baik, bagaimana saya menghormati tentang kisah hidup perjalanannya. Sampai di sisi akhirnya, hamba Tuhan ini berusia 80 tahunan lebih, dia punya kanker di perut. Tumor apa kanker saya lupa. Di bulan berapa saya lupa, dipanggil Tuhan. Memang sudah waktunya. Tapi saya belajar melihat hamba Tuhan dari setiap sisi kehidupannya. Dia menjaga pengurapan dan minyaknya. Tidak ada perkataan keluar dalam hidupnya. Usia 80 mengendarakan mobil manual. Bagaimana ini tumor ada di dalam perutnya, yang semakin hari semakin membesar. Tetap hamba Tuhan ini rendah hati. Dia tidak mengeluh walaupun dia tidak punya keuangan. Dia tidak mengeluh walaupun kehidupannya tidak diperdulikan dan tidak diperhatikan, ya, secara maksimal baik oleh anak maupun rekan-rekan yang lainnya. Kalau mau dilihat rekan-rekan yang lainnya, pasti kalau ada acara event baru menyapa bapak ini. Di luar tidak punya acara event, tidak akan menyapa bapak ini. Tapi saya melihat satu hal Tuhan pakai hamba Tuhan ini, dia memainkan ukulele ya, gitar yang kecil begitu. Dia punya penyembahannya luar biasa sampai orang blubak tumbang tanpa ada sentuhan, cuma Tuhan dan malaikat dan urapan Tuhan yang membuat satu hal lawatan untuk bapak ini memainkan alat pujian dan penyembahan. Dalam kesederhanaannya saya tahu bagaimana hamba Tuhan ini cuma bisa menyenangkan Tuhan, tidak dengan yang lainnya. Tapi saya lihat bagaimana kondisi istrinya yang saya mau bicarakan tentang sore hari ini, ya. Istrinya seorang penyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi proses Tuhan berjalan. Tuhan ambil suaminya, hamba Tuhan ini oleng istrinya. Saya kaget, ya. Saking rasa dia memiliki ini suami, saking dia cinta karena hari-harinya dilayani oleh suami. Di saat suaminya diambil Tuhan, tidak punya keberdayaan. Matanya kosong, emosinya tinggi.
Saya bilang begini, ibu, ayo kita memuji Tuhan. Mulutnya terkunci. Saya bilang begini, Tuhan, ini loh yang menjaga kehidupan dalam hal minyak ini tidak gampang sampai selesai. Di akhir Tuhan nanti panggil dalam setiap kehidupan kita. Dia bisa lupa siapa saya. Dia bisa lupa rekan saya. Ya kan? Cuman di saat dia tidak berdaya, dia sebut anak rohaninya. Mana Silvi, mana Mimi katanya. Ya, tapi setelah datang Silvi, dia tidak mengenali siapa Silvinya. Saya sampai terheran-heran. Tapi saya lakukan hal pengurapan dan minyak di atas rumahnya. Supaya apa? Tidak ada gangguan dari setiap roh apapun juga. Makanya hari-hari ini, ya, jangan buat hidup kita ini kosong. Jangan hidup kita di bawah tekanan atau permasalahan dalam setiap kehidupan yang selalu membuat kita tidak berdaya. Kalau kita lihat, kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus-menerus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bagaimana persembahan seorang janda? Kalau dilihat perikopnya ya, minyak seorang janda. Di sini kita belajar kronologisnya. Sesungguhnya apa yang terjadi di atas wanita ini, karena wanita ini apa? Mengalami satu hal tekanan dan kekhawatiran. Seperti masa yang sekarang ini, yaitu masa pandemik. Kok belum selesai? Sementara bulan depan Natalan. Betul lah? Biasanya Natalan mewah ya, baju baru, terus ada pesta di rumah. Tapi sekarang gak mungkin ada pesta untuk keluarga besar untuk datang. Benar gak? Mau dibilang irit, bukan yang irit. Mau dibilang mau bersuka cita, gak bisa bersuka cita. Karena apa? Keadaan dan kondisi. Tapi kalau dilihat bagaimana minyak seorang janda yang Tuhan katakan, jangan berhenti sampai di situ. Coba ya kalau dia bilang apa? Ya kan? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah air itu mengalir. Ini sore hari ini saya tekankan tentang kuasa perkataan. Kita mau selesai enggak di masalah COVID? Itu sesuai iman kita. Sama seperti perempuan ini. Tuhan sudah berbicara, siapkan bejana-bejana yang kosong. Makanya bejana hidup kita ini harus kosong. Seperti lagunya apa? Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam hadiratmu, kau cahaya bagiku. Saya lihat bagaimana perempuan ini untuk tidak berhenti mengucapkan kata-kata tentang apa? Sudah stop. Ya kan? Tidak ada lagi bejana. Salah. Kalau dia bilang cari lagi di tetangga sebelah bejananya, pasti bisa dilakukan. Cuma karena ibu ini tidak punya hal pemikiran. Jadi saya minta, biarlah seperti yang janda seorang Sarfat ini, tidak mempunyai pemikiran yang lebih di masa pandemik begini. Makanya dibilang apa? Sudah cukup, tidak ada lagi bejana. Sudah cukup, tidak ada
sampai kota Bandung. Ya, saya punya kakak angkat, dia bilang begini, ya ampun, ternyata selama ini saya tidak pernah keliling kota. Ya, baru kali ini dia keliling kota. Setahu saya dia dapat tugas dari kantor. Ya kan? Dia tahu saya mau berangkat. Dia mengerti apa yang menjadi hal perjalanan hidup saya. Akhirnya saya bilang begini, nikmati selama kita punya hidup. Ya, jangan kita pernah takut karena keadaan dan kondisi. Buktinya apa? Kita dibawa Tuhan dengan cara yang ajaib dan sukacita. Dan kakak ini bisa tertawa. Terus dia tanya, kemana lagi jadwalmu Lasma? Saya bilang ada rencana, saya Rabu ada di kota Semarang. Nggak tahu kakak saya ini mau ikut atau enggak, saya nggak mengerti. Tapi dia tanya lagi, ada jadwal lagi nggak? Saya bilang ada, saya rencana mau ke Bali. Ya kan? Saya nggak tahu dia mau ikut lagi apa enggak. Karena apa? Biasanya orang-orang punya kesibukan, tapi masa pandemi tidak punya hal kesibukan. Saya secara pribadi, jujur saya saksikan ulang-ulang lagi. Ya, puji Tuhan, sampai bulan ini, di bulan ke-11, saya tidak mengalami satu hal kelemahan dalam tubuh saya. Saya punya kekuatan yang kuat. Karena apa? Saya mempersiapkan bejana minyak dalam hidup saya. Contoh, kemarin saya lihat bagaimana Tuhan bawa, Tuhan panggil Bapak Abraham Lalamentik. Ya, seorang dosen, seorang yang benar-benar yang Tuhan bawa hal pemikiran yang luar biasa. Ya, di usia yang masih muda, saya tidak tahu kondisi keadaannya seperti apa Abraham Lalamentik, itu Tuhan panggil. Kebetulan hari ini yang namanya Joy Israel, ya kan, juga dipanggil Tuhan. Dia punya pengaruh pelayanan buat orang-orang yang BIN ya, yang orang-orang narkoba, orang-orang artis. Usianya saya tidak tahu, kurang lebih 40 berapa gitu kan, Tuhan ambil. Karena saya baca berita dia habis melayani orang yang kena COVID, sementara dia punya kelemahan jantung. Ya, orang katakan dokter, orang yang punya kelemahan jantung jangan suka jalan-jalan, benar nggak? Karena serangannya terlalu kuat. Ini bisa iya, bisa enggak. Cuma saya tahu, kalau orang punya kepercayaan, punya perlindungan, punya tanda darah Yesus, apapun enggak akan bisa menyentuh. Ya, contoh lagi kemarin, saya kelupaan, saya turun dari kendaraan, saya lupa pakai masker di tempat hal keramaian, tapi saya enjoy. Ya, sampai hari ini saya kuat, sampai hari ini saya mampu. Karena apa? Saya punya kekuatan dan minyak yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan saya. Karena saya bangun di dalam hal doa, pujian, penyembahan, firman dan puasa. Nah, di sini juga dikatakan Tuhan sesungguhnya memakai wanita ini yang pertama. Tuhan tahu persoalan wanita itu. Jadi Tuhan tahu kondisi keadaan dunia ini. Tapi Tuhan minta, jangan takut dan jangan khawatir. Ya, orang yang takut, orang yang khawatir, itu yang akan datang menghantui. Seperti Ayub katakan, betul gak? Apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Jadi kalau saya punya kisah hidup, tidak pernah takut tentang apapun juga. Cuman maaf, saya takut suntikan. Satu kelemahan saya adalah takut tentang suntikan. Makanya orang mau undang saya bilang begini, sudah tahun depan, asal tidak ada rapid atau swab. Katanya swab tuh sakit. Ada banyak undangan, tapi saya bilang gak mau. Kalau selama masih saya pakai rapid, saya gak mau. Tapi kalau tidak pakai rapid, dimanapun saya akan lakukan dan kerjakan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan saya. Jadi melalui setiap kronologis perempuan ini, Tuhan tahu persoalan wanita itu. Kehidupan wanitanya dianggap penting oleh Tuhan, sehingga Tuhan masukkan dalam hal kebenaran Alkitab. Ya, bagaimana di sini kadang Tuhan izinkan ketidaktaatan kita. Tuhan izinkan supaya apa? Kita lihat cara Tuhan membela. Nah, di sini juga dikatakan masa wanita ini adalah suaminya, hamba Tuhan, sudah meninggal. Jadi tidak ada punya keberdayaan. Bu Koni belum meninggal kan suaminya? Hah? Masih ada. Jadi saya mau ngomong, suaminya sudah meninggal, saya belum menikah. Ini susah juga nih. Biasanya yang saya jumpai, seorang istri yang ditinggal suami, satu kehilangan kasih. Ya toh? Karena kebersamaan tidak ada lagi. Kedua, kehilangan figur seorang suami dan ayah. Yang ketiga, kehilangan hal materi.
loh ya kalau materi ya. Tapi Tuhan pelihara loh janda-janda, ya kan? Tidak akan sampai kekurangan. Karena saya punya pengalaman, ditinggal suami dia tetap membiayai anaknya. Karena KDRT suami juga sama, dia bisa membiayai anak-anaknya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Bagaimana di sini dia punya rasa ketakutan, dikejar-kejar oleh karena punya hutang, ya. Nah, di sini dialami masalah wanita ini berada di ujung-ujung dari setiap permasalahan dalam setiap kehidupannya. Ya, dia mengalami satu hal keputusasaan. Tapi Tuhan kirim Elisa untuk menyampaikan apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kebutuhan buat wanita ini. Nah, di sini juga dikatakan tidak ada orang yang kebal akan masalah. Kalau orang yang hebat dalam masalah, saya angkat jempol. Saya sendiri aja belum tentu hebat dalam menghadapi masalah, problem dalam setiap kehidupan saya. Jadi saya bawa buat sore hari ini. Apakah engkau punya masalah keluarga, ya kan? Masalah pekerjaan, keuangan. Kita harus melihat kenyataan itu jangan menjadi patokan untuk kita khawatir. Kita harus melihat masalah itu, hadapkan ke Tuhan, kita minta kekuatan dan kita minta jawaban yang daripada Tuhan. Jadi dalam keadaan kepepet, ya, di Alkitab dikatakan Zakeus mencari Tuhan Yesus. Contohnya ya, naik ke atas pohon di tengah kerumunan orang banyak. Karena orang pasti mengenal siapa Yesus, benar enggak? Tapi belum tentu dia mengesukkan Yesus dalam pribadinya. Kalau dia masukkan Yesus dalam pribadinya, ketakutan, kekhawatiran apapun tidak akan bisa membuat dirinya goyah. Ya, jadi saya lihat seorang kaya pun dia bisa membuat satu hal keputusan. Dia ingin mengenal dan memahami siapa Yesusnya. Bukan kata orang, tapi dia berusaha menanggalkan dia punya atribut seorang bos. Benar tak? Dia punya kehausan dan lapar. Dia naik ke atas. Sampai di satu titik Tuhan berkata, Zakeus turun, mari. Itu panggilan Tuhan khusus buat Zakeus. Begitu pula buat sore hari ini, buat para pemirsa dan yang hadir di tempat ini. Apapun permasalahanmu. Saya tidak tahu yang hadir menonton streaming saya siapa? Kadili? Kasihan. Hah? Chandra Hidayat. Ibu Chandra Hidayat. Hah? Tuhan katakan apa? Mari datang ke sini. Aku akan memberi hal kekuatan dan penghiburan. Kasihan. Lala. Nah, Lala adik saya yang ada di Manado. Kemarilah aku memberi hal kekuatan. Minyak dan anggur tidak akan pernah luput dalam setiap kehidupanmu. Ada lagi? Stefan Sitinjak. Oh, Stefan Sitinjak, ini rekan saya hamba Tuhan dari Kebun Jeruk, ya kan? Pergi dan lakukan sebagai utusan daripada Tuhan, melakukan misi-misi yang daripada Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana teriakan Bartolomeus, ya, memanggil Yesus juga, meminta tolong, ya kan? Bagaimana Bartolomeus orang yang lumpuh, betul tak? Jadi sekarang saya mau tanya, kalian lumpuh hal keuangan, teriak ke Tuhan. Kalian lumpuh hal kesembuhan, teriak ke Tuhan. Kalian butuh hal kelepasan, teriak ke Tuhan. Karena yang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Contoh hal yang terkecil, ya. Saya mengagumi cara Tuhan hari lepas hari di dalam hal penyertaan saya yang tidak pernah berhenti. Selalu membuat saya berhari-hari ini tertawa dan terheran-heran walaupun saya banyak mengalami satu hal yang membuat diri saya tuh tekanan, tapi saya tidak mau membawa itu saya dalam hal tekanan, ya. Kita melihat bagaimana kita melihat cara untuk kita masuk di dalam rencana yang Tuhan adalah kita tidak membawa beban. Kalau mau dilihat lagi di sini Yairus, ya kan, menanggalkan jabatannya mencari Yesus supaya dia apa? Bisa mengalami hal perjumpaan dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang diambang keputusasaan. Yang pertama, tidak peduli dengan ego dan kesombongan dirinya. Nah, ini yang orang yang berbahaya. Betul kan? Contoh kemarin ya di apa tadi di WA ya? Di mana? Roxy ya? Ya, kejadian yang masih baru. Jadi ini suami istri, siapa dulu yang terjun payung? Suaminya dulu, baru istrinya. Jadi suami istri ini terjun dari Roxy. Berita menyatakan apa? Stres karena punya utang banyak.
Jadi orang yang diambang keputusasaan, dia tidak pernah peduli. Dia punya anak, betul enggak? Dia punya famili yang masih mengasihinya. Keputusasaan mengambil hal bunuh diri itu adalah keputusan yang bodoh. Berarti saya sayangkan orang ini tidak mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Coba kalau dihadapkan ke Tuhan, dia diskusi dengan keluarga, pasti ada cara jalan. Ya kan? Dia buka jalan saat tiada jalan. Terus dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntutku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Berarti dalam keputusasaan ini suami istri tidak memuji dan menyembah Tuhan. Kalau dia memuji dan menyembah Tuhan, tidak mungkin dia bisa bunuh diri. Kalau dia memuji dan menyembah Tuhan, tidak mungkin dia melakukan hal yang kebodohan. Kasihan, ya. Bunuh diri itu konyol. Tapi kalau orang kena COVID, kan itu sebab tiba-tiba. Betul enggak? Karena apa? Spontan. Karena apa? Udara. Ya. Karena bakteri ada di mana-mana. Katanya seperti itu. Tapi saya tidak mau mengatakan katanya. Yang saya tahu saya harus menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya. Itu yang saya bisa katakan di sore hari ini. Karena begitu besar kasih Tuhan atas kita. Makanya setiap kelemahan, sakit, penyakit, keputusasaan, keegoisan kita tidak ada lagi dalam setiap pribadi kita. Di sini juga dikatakan akan melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan. Ini ciri-ciri orang yang diambang keputusasaan, ya kan? Ntar bisa apa yang tidak biasa dilakukan. Dia takut pegang pisau buat bunuh diri. Tak tiba-tiba apa? Dia ambil pisau, dia bisa bunuh diri. Ini zamannya udah orang banyak stres. Maaf, saya katakan satu kali lagi. Kemarin 1 minggu yang lalu, ya, uang orang ini triliunan. Dialokasikan di berbagai bursa saham, ya, proyek-proyek yang lain. Akhirnya apa? Uangnya tidak ada sama sekali. Tapi Tuhan berjanji dibalikan pelan-pelan tapi di tahun ke depan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku yang akan mengerjakan proyek-proyek yang baru. Ini orang baru saya kenal. Karena orang mengenal saya ada banyak kesaksian. Ya. Omong demi omong ternyata tamu saya ini kenal dengan tamu saya yang satu lagi. Sampai saya bilang begini, sampaikan tentang pribadi saya di atas orang itu. Supaya ibu bisa dikuatkan. Sampai dia bilang gini, saya tidak bisa tidur, Bu. Saya sudah pergi ke psikiater. Hari-hari ini banyak orang pergi ke psikiater. Satu kali kunjungan psikiater 250.000. Ya. Belum obatnya bisa berapa jutaan. Tapi saya bersyukur. Saya tidak sampai ke psikiater menghadapi jemaat-jemaat yang aneh-aneh. Makanya orang bilang begini, kok wajahmu masih tetap ya ceria? Konflik permasalahan setiap umat tuh banyak, tapi kamu tidak mengalami apapun. Saya bilang enggak. Setelah saya konseling, setelah saya doa, saya serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih, saya cuma bisa mengucap syukur. Cuma saya lihat, jangan sampai kita melakukan apa yang tidak biasa kita lakukan, ya kan? Yang tadi egois sampai bunuh diri, melakukan yang apa yang tidak kita lakukan, seperti kita mau bunuh diri, ya kan? Terus kita keluar dari zona nyaman, terus kita juga melakukan hal-hal yang nekat. Terus tidak mau melakukan yang membuat orang-orang disukakan. Contoh 2 hari yang lalu, saya lagi ada di pelayanan. Teman saya berkata begini, Lasma ada di mana? Satu sisi saya kadang berdoa, saya maaf kalau ada teman yang menyaksikan, ya, dan orang yang mau saya mengundang tapi saya batalkan karena saya hadapkan ke Tuhan. Ini pelayanan atau teman sekolah saya Tuhan. Tuhan bilang apa? Teman sekolah. Saya lakukan sampai saya tunggu Tuhan kasih jawaban yang jelas. Tapi kalau Tuhan bawa saya ketemu teman saya sekolah, bikin jalanan Jakarta tidak macet. Tapi ada cara Tuhan. Tiba-tiba nggak macet, tiba tepat pada waktunya. Saya berbicara di atas teman-teman saya.
ternyata dia mengalami satu hal konflik dalam hal permasalahan dalam kehidupannya. Itu orang yang di luar Yesus. Tapi saya bersyukur, dia melihat Yesus dalam diri saya. Dia melihat ada jawaban Tuhan dalam diri saya, yang untuk saya diberi hal untuk saya menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bisa bayangkan kehadiran kita dinantikan. Satu ucapan kata-kata yang keluar dalam hidup mulut kita ini ada fungsi dan manfaat sampai orang itu mengalami kesejukan dalam hidupnya. 3 hari saya dibawa ketemu dengan teman-teman. Sampai saya dibilang begini, kenapa ya Tuhan saya dibawa ke dalam teman-teman yang seperti ini? Tapi saya tahu orang dunia membutuhkan jawaban dari Yesus. Orang dunia menantikan saat yang tepat mengalami, memahami siapa Yesusnya. Jadi di sini yang kedua, keputusasaan membawa wanita itu kepada firman Tuhan. Apa yang tidak dilihat, betul gak? Apa yang tidak pernah dipikir, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sudah siapkan. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Makanya segala sesuatu apapun, ucapkan firman keluar dalam mulut kita dalam keadaan apapun. Ya, karena firman itu yang membangkitkan, firman itu yang menjadi satu hal jawaban dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau orang membutuhkan satu hal jawaban, mintalah maka akan diberi. Minta, pasti Tuhan akan beri. Satu hal yang saya bersyukur ke Tuhan, ya, di masa-masa yang begini saya tidak pernah mengalami hal namanya hal kekurangan. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan saya, Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan membuat saya terheran-heran. Ya, saya diberi satu hal kendaraan sepeda motor untuk saya bisa mobile di kota Semarang. Saya berdoa, Tuhan saya ingin punya kendaraan tapi saya tidak mau ngutang. Bukan punya kendaraan motor di Jakarta, tapi saya punya motor kendaraan ada di kota Semarang. Tapi nanti saya berangkat hari Selasa, hari Rabu motor itu pasti berangkat hari Selasa. Di saat saya tiba di kota Semarang, motor itu pun juga tiba di kota Semarang. Ya, jadi setiap apapun aktivitas kegiatan kita hadapin ke Tuhan. Apa menjadi kebutuhan keperluan? Dia Jehovah Jireh. Ya, di sini juga dikatakan bagaimana Elisa datang membawa firman Tuhan kepada wanita itu. Untuk apa? Berharap kepada Tuhan. Karena sesuatu itu yang akan menolong wanita ini yang dalam hal kekurangan. Ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana kita lihat ada berkat di rumah Tuhan. Wanita ini menganggap dirinya tidak memiliki sesuatu apapun yang berharga dalam rumahnya. Ini rumah loh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kita berharga loh, punya roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tubuh, jiwa itu bagian dunia, tapi roh ini milik Tuhan. Makanya roh kita menjerit ke Tuhan, apapun yang menjadi keputusan hak kita, pasti Tuhan beri. Jadi Tuhan katakan, jangan menganggap kita ini tidak memiliki sesuatu apapun berharga dalam rumahnya. Ini kita berharga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, bayangkan, tepung dan minyak aja bisa Tuhan perhitungkan. Benar gak? Karena Tuhan bisa membuat berbagai macam cara mujizat yang tidak lazim. Tanah, pasir, betul gak? Ambil buat orang buta, diusapkan, bisa terjadi. Sapu tangan dipakai, diurapin, bisa terjadi. Jadi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, jangan katakan nggak ada apa-apa di rumah. Ini rumah Tuhan, tubuh kita. Ku bawa padamu, terus, oh Tuhan, persembahanku ini. Terus, ya, kita bawa persembahan kita ini di hadapan Tuhan supaya menjadi mezbah yang begitu dahsyat dan yang ajaib. Nah, di sini kita lihat buli-buli minyak dalam rumahnya. Itu yang kadang tidak dimengerti oleh seorang janda ini. Tuhan bisa melakukan hal keajaiban. Jadi di saat di tengah keputusasaan dan masalah yang terjadi, jangan kita melihat tidak ada sesuatu yang berharga di rumah kita. Ya, apapun bisa berharga. Nah, di sini juga dikatakan mujizat Tuhan bisa dilakukan melalui hal yang kecil.
Jadi jangan dianggap mujizat Tuhan harus yang besar-besar. Enggak. Kita ketemu uang di tengah jalan 100.000 aja itu mujizat yang besar. Betul enggak? Makanya kadang orang bilang begini, kok kamu bisa-bisanya ya bawa motor lihat uang ada di bawah. Uang 100 rupiah pun 100 perak ya, saya ambil. Kalau dikumpulin jadi banyak. Ya, kadang saya menemukan juga cincin ada di bawah. Kadang orang selalu memandang yang ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Makanya kalau orang yang memandang ke atas tidak punya rasa syukur, maunya yang besar. Kalau memandang Tuhan tidak apa-apa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mazmur 23 ayat 5b katakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya kan? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak sampai pialaku penuh melimpah. Berarti ada hal urapan Tuhan yang dahsyat turun dalam kehidupan kita. Ya kan? Di sini juga berbicara mengurapi, bicara tentang kuasa dan pengurapan Tuhan. Jadi Tuhan minta supaya tetap ada minyak dalam hidupan kita. Kita harus ada doa, pujian dan penyembahan dan puasa, ya, supaya Tuhan bisa menyatakan lebih dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan ada berkat terobosan, ada berkat pemulihan, dan ada berkat yang tidak pernah masuk di dalam pemikiran kita. Tuhan punya cara yang dahsyat dan yang ajaib. Nah, di sini kita cek minyak kita, ya. Adakah minyak di rumahmu hari-hari ini? Pasti ada, betul enggak? Pasti ada minyak goreng, minyak zaitun, itu udah otomatis. Bener enggak? Ada minyak baby oil yang punya anak kecil, pasti ada. Tapi satu hal yang saya mau tekankan, cek minyak dalam kehidupan kita. Dan yang keempat di sini tentang ada instruksinya mainan Tuhan. Elisa memberikan instruksi kepada wanita itu untuk mengenai apa yang harus dilakukannya. Ya kan, Elisa berkata apa? Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Berarti memang Tuhan sudah persiapkan Elisa, ya kan, untuk berkata di atas perempuan ini, cari bejana yang ada di luar, supaya engkau tidak kekurangan, supaya engkau bisa membayar apa yang menjadi beban dalam hidupmu, ya kan? Terus juga dikatakan apa? Minta bejana yang banyak, jangan yang sedikit. Kadang manusia ini terlalu puas, dia tidak minta lebih banyak. Contoh, saya punya kesaksian pribadi. Saya lupa tahun berapa ya, waktu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami panggilan Tuhan yang kuat sekali, tapi saya tidak mau. Tapi di satu titik Tuhan bawa saya diproses, mengalami satu hal. Saya harus mengakui Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Saya dibawa 3 hari tidak sadarkan diri, surga neraka, ya kan? Di satu titik Tuhan bilang begini, sudah waktunya kamu turun ke bumi. Saya bilang enggak, enakan di sini Tuhan. Tuhan bilang enggak, kamu turun ke bumi. Kamu mau apa? Saya bilang enggak, saya enggak mau apa-apa. Tuhan tawarkan, kamu enggak mau masuk gudang-gudangku yang ada di surga? Saya heran. Saya baru kepikir, karena hari itu saya pernah baca buku Robert Liardon tentang apa? Di surga banyak stoknya, ya kan? Nah, di satu titik Tuhan bilang, ambil stokku di surga. Saya berlari dengan lebih cepat, saya masuki gudang-gudangnya surganya Tuhan. Saya minta dan saya mendapatkannya. Nah, di situ pun juga saya tidak pernah cara lambat untuk mengambil segala apapun. Saya
Saya selalu mengambilnya dengan kecepatan dan ketepatan. Ya, makanya saya tidak suka orang-orang yang lambat. Saya tidak suka orang-orang yang malas. Saya harus lebih suka orang-orang yang cepat, orang yang rajin, orang yang punya hal pemikiran yang daripada ilahi, yang daripada Tuhan. Makanya kenapa perempuan ini sudah dikatakan kepada Elisa, ya kan? Kepada janda ini Elisa berkata, minta bejana-bejana yang di luar, jangan sampai ada yang kosong. Tapi di sini janda ini, ya kan, tidak mengubris apa yang diperkatakan oleh Elisa. Saya paling suka kalau Tuhan sudah kasih instruksi dalam diri saya pasti akan lakukan. Makanya suara Tuhan yang begitu membuat satu hal perintah, pasti itu terjadi kalau ada punya suara yang kuat, baik telinga maupun hati maupun setiap apa yang kita lihat. Itu yang kadang membuat satu hal rema dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan tekankan pada sore hari ini, masuk dan tutup pintunya. Hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita dikelilingi orang-orang yang lemah iman. Jangan kita dikelilingi orang-orang yang punya penderitaan terus, yang tidak pernah mengalami hal terobosan. Saya paling benci kalau lihat jemaat yang mengeluh. Tapi saya paling suka kalau jemaat itu mau berubah dan dia mengalami satu hal kesaksian. Wow, itu pasti saya peluk. Dan saya akan bersuka cita kalau orang itu sudah mempunyai satu hal perubahan dalam hidupnya. Karena satu hal, saya bertobat, itu pun juga caranya yang ajaib. Saya mengalami Tuhan, itu pun dengan cara panggilan yang mahal sekali. Makanya kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Karena saya tahu Tuhan yang sudah membuat rancangan yang indah dalam hidup saya, supaya saya tidak jatuh dan saya tidak membuat kebodohan dalam setiap kehidupan setiap pribadi saya. Jadi yang selanjutnya, tuanglah minyak ke semua bejana. Tuanglah minyak dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya kita mendapatkan sesuatu hal kekuatan dan kita bisa mampu menghadapi proses yang kita alami hari-hari ini di masa pandemik, ya. Dan di sini juga Tuhan yang kita sembah, saya rangkum, adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi hak dari setiap kita pribadi. Contoh tadi pagi ada telepon dari Kota Semarang, dia berkata, Bu Lasma, tolong dalam doa ini. Saya berkata di atas kakak saya dan kakak angkat saya bilang gini, yes, saya tahu sebelum tutup tahun 2020, ya, saya akan mendapatkan satu hal berkat supranatural yang tanpa saya pernah pikirkan pasti terjadi. Saya bilang, saya akan aminkan. Saya bilang, iya Bu, saya akan bertindak nanti di hari Senin, akan membuat sesuatu yang ilahi harus terjadi dan digenapi. Ya, karena saya tahu apa yang menjadi hak keputusan anak-anak Tuhan yang terbengkalai karena keadaan dan situasi. Tapi kalau kita sebagai penegak, kalau kita sebagai saksi daripada Tuhan, membuat sesuatu hal perubahan dahsyat buat orang-orang yang kita layani, itu adalah hal yang ajaib. Jadi di sini bagaimana kita lihat Nabi Elisa memberikan perintah kepada wanita ini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Ya toh? Harusnya bersyukur ini perempuan janda mendapatkan satu instruksi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di sini juga dikatakan, jangan sampai bejana yang kamu minta ada isinya, itu harus kosong, ya kan? Masuk dan tutup pintunya. Tuanglah minyak ke semua bejana. Nah, kita harus mengikuti apa instruksi Tuhan buat sore hari ini bagi setiap kehidupan kita. Instruksi firman Tuhan adalah merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Dan tidak lupa naikkan pujian dan penyembahan 24 jam tanpa hentinya kalau bisa, ya. Makanya saya mengendarai mobil pun saya hadirkan hal kerajaan Tuhan ada di atas kendaraan saya. Tadi sempat kita mau nabrak, ya, Kak Deli, ya. Kakak saya udah teriak, apa tadi? Lasma, gitu kan. Dia panggil Lasma, bukan panggil Tuhan Yesus. Di kilometer berapa, ya kan? Tapi situ saya lihat ketepatan dalam tuh dia berteriak ke Lasma. Saya juga udah sadar, saya membuat rem sekuat mungkin. Saya terhindar dari kecelakaan. Bayangkan, ya, Bu Kuni, saya mau ke Bandung aja baru kali ini mengalami satu hal yang aneh. Saya tidak bicara tentang 2 minggu yang lalu.
jam 11 malam saya ada di kota Salatiga ini, Ibu Chandra Hidayat menyaksikan, ya kan? Karena apa? Dia memuji dan menyembah di mobil. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Penyembahan Yesus terlebih besar. 2 kali saya lewatin truk nabrak jam 11 malam. Ibu Chandra Hidayat tidak merasakan saya punya rem dadakan. Cici dan adiknya merasakan rem dadakan. Dia sampai terbentur kena jok dari saya duduk dan Ibu Chandra Hidayat duduk. Nah, di sini saya lihat bulan-bulan ini, bulan-bulan saya bawa kendaraan diperhadapkan kecelakaan terus. Saya tidak tahu, tapi saya tahu iblis sebelum waktunya engkau mengambil nyawa saya, engkau kan tidak bisa, karena engkau akan berurusan dengan Tuhan Yesus saya sendiri, ya. Jadi saya tahu pembelaan Tuhan buat Lasma belum selesai, sama seperti janda ini, ya, belum selesai. Karena apa? Tuanglah minyak ke semua umat-umatku, supaya umatku mengalami pengurapan, supaya umatku punya sesuatu bejana yang begitu kuat dan kokoh. Saya tekankan sore hari ini, ya, Tuhan pasti kasih tanda dalam setiap kita anak-anaknya. Makanya belajar yuk taat akan Tuhan. Biar sore hari ini kita tidak melihat tentang ini janda, tapi harus kita lihat bagaimana Tuhan memakai janda ini. Dia berjumpa dengan Elisa. Tuhan utus Elisa untuk menyampaikan pesan-pesan, satu hal kekuatan dan penghiburan. Karena bulan depan adalah bulan sukacita Tuhan. Betul nggak? Kelahirannya. Kok Tuhan Yesus selalu lahir terus ya? Saya juga bingung ya. Nggak ada Tuhan Yesus dewasanya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Terus sang penebus, ya kan? Raja dunia. Jadi di bulan ini dan di bulan depan dan di bulan-bulan selanjutnya kita bawa sukacita Tuhan. Amin. Jadi buat sore hari ini, apapun yang menjadi hak dan keputusan kita untuk menjadi satu hal kebutuhan tentang apa menjadi kebutuhan kita. Nggak ada minyak kekurangan dalam hidup kita. Tidak ada hal berkat yang dicuri oleh iblis tanpa seizin Tuhan, ya kan? Tanpa kasih Tuhan, betul nggak? Tiada bintang di langit, betul nggak? Jadi tanpa kasih Tuhan, tanpa ada campur tangan Tuhan, ini kita nggak ada loh, ya. Jadi bumi punya satu hal penerangan itu seizin Tuhan, ya. Segala hal yang kita dapat dari Tuhan harus kita rasakan, ucapkan syukur. Oke, firman saya selesaikan, kita angkat pujian. Kurala masyikara la barala 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 masyikara la barala 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 masyikara la kurala masyik. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Shiraralabaya sinaralamo. Urapi kami Tuhan dengan minyak anggurmu. Urapi Tuhan Yesus, Yesus. Shinaralabaya sinaralamo. Yaralabaya sinaralamo. Hinaralabaya sinaralamo. Hinaralabaya sin. Hinaralabaya sinaralamo. Yaralabaya sinaralabaya sin. Shinaralabaya sinaralabaralabaralabaya sinaralabaralabaralabaralabaya sinaralabaralabaralabara. Shiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba shikaralabaralabaralabaralabara. Tuhan katakan buat yang ada, yang hadir menyaksikan streaming, pemirsa dimanapun kau berada. Tuhan katakan, aku tahu akan menjadi hak keputusan dan kebutuhanmu. Aku tahu apa yang menjadi hak dan keputusan yang tidak gampang untuk kau alami hari-hari ini. Tuhan katakan buat engkau Sandra, ini waktu pemulihan dalam hidupmu, kata Tuhan. Engkau punya rasa haus dan lapar akan Dia lebih dan lebih lagi. Di satu sisi kau kadang berkata, Tuhan, sampai kapan penantianku untuk melihat ada banyak perubahan dalam hidupku. Tuhan nyatakan ini waktunya. Tuhan akan memberi satu hal kesejukan, ketenangan dalam hidupmu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan turun melimpah dalam hidupmu. Tuhan katakan buat engkau Kalaras Yanturi yang menyaksikan streaming di kota Manado, Binasar Tenggara. Aku Tuhan yang akan menguatkan dan memampukanmu dalam mengambil apapun keputusan dalam 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ini kau akan melihat bagaimana Tuhan akan bela hidupmu. Kau sedang mengalami satu hal kehancuran hatimu, kata Tuhan. Karena kau inginkan kebenaran ditegakkan dalam setiap kehidupan. Ada banyak perombakan yang akan kau alami dan kau lihat. Salah satunya Tuhan nyatakan buat hidupmu Kalaras Yanturi. Kau akan mengalami satu promosi yang daripada Tuhan. Ada panggilan khusus bagaimana kau akan dibawa Tuhan naik dan lebih lagi. Tapi jangan pusingkan apa yang orang katakan tentang hidupmu. Tapi yang kau harus nyatakan betapa gift yang Tuhan taruh dalam hidupmu adalah yang spesial, kata Tuhan. Ini waktu dan saat di bulan November ini Tuhan katakan, berbagi kasih buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Seberapapun yang ada di dalam tanganmu, kata Tuhan, kau selalu menangis. Tuhan kadang engkau mau pakai, tapi kau tidak berani untuk melangkah mengambil hal keputusan. Tapi Tuhan katakan buat sore hari ini Kalaras Yanturi, aku Tuhan sanggup melakukan miracle yang tidak lazim terjadi dalam hidupmu. Aku yang akan melepaskan segala kepenatan, segala hal yang membuat dirimu tidak tenang dan tidak damai. 1 minggu ini ruanganmu, kata Tuhan, ada atmosfer surga. Api asing kuasa kegelapan tidak akan bisa. Promosi Tuhan turun dalam hidupmu diganggu dengan apapun juga. Proteksi ilahi Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan katakan buat Chandra Hidayat sore hari ini, biarlah tangan kasih Tuhan yang menyentuh hidupmu. 5 hari yang lalu Tuhan kasih engkau mimpi dan engkau kasih lihat bagaimana engkau akan dipenuhkan dengan sukacita yang daripada Tuhan di bulan ini. Engkau akan menari dan bersukacita. Karena Tuhan akan memblessingmu dengan cara Tuhan yang ajaib tanpa kau pernah pikirkan dan tanpa kau lihat dalam setiap apapun situasinya. Tuhan nyatakan buat engkau sore hari ini, aku akan mengalami satu hal, bagaimana kau akan melihat kaum keluargamu akan bersukacita dan memanggil nama Tuhan dalam setiap kehidupanmu.
Karena Kau berkata, Tuhan, aku mau di masa hidupku ini, aku mau kesaksian dan hidupku berguna buat siapapun yang Tuhan akan kirim dan Tuhan utus. Tuhan akan taruh pujian dan penyembahan lagu-lagu surga keluar dalam setiap perkataanmu, Ibu Chandra Hidayat. Tuhan tahu Tuhan yang lalu Engkau mengadakan tangan tanda Engkau menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan tahu seberapa Kau punya menadakan tanganmu, tanda Kau rasa syukur sore hari ini. Berkati dan urapi Tuhan Ibu Chandra Hidayat. Berkati permisa dimanapun mereka menyaksikan. Berkati pemusik dan Koni Deliana dan pemilik studio di tempat ini. Tuhan ditinggikan, Tuhan Yesus dimasyurkan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan tutup dalam kebaktian Adonai Ministry. Ya. Bagi saya kasih pengumuman, bagi yang ada di kota Semarang atau domisili di Semarang, tanggal 21 ya, saya ada persekutuan Adonai di Indasari di lantai 4 di Jalan MT Haryono, Rumah Makan Indasari. Bagi yang mau tergabung untuk ibadah, saya undang, biar Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan undang Ibu Koni untuk doa syafaat. Nanti saya doa berkat, baru kita tutup ibadah Adonai. Oke. Kita syafaat ya Indonesia ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah Tuhan bagi Indonesia Bapak. Berkat-Mu berlimpah atas Indonesia Tuhan. Pulau-pulau diberkati Tuhan. Pulau-pulau diberkati Tuhan. Pulau-pulau dipulihkan Tuhan. Kota dan desa Tuhan dipulihkan Bapak. Ada pujian, ada ucapan syukur, ada mazmur Tuhan yang dinaikkan Tuhan di kota dan bangsa kami ya Bapak. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Kasih-Mu berlimpah. Engkau yang mengendalikan bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang mengendalikan Indonesia. Engkau yang mengendalikan seluruh penduduknya ya Bapak. Seluruh penduduk negeri ini adalah orang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah batakan tidak ada lagi Tuhan kerusuhan. Tidak ada lagi pemberontakan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan pemberontakan di negeri ini Tuhan. Atas pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora masyaallah. Matamu tertuju Tuhan atas Indonesia ya Bapak. Matamu tertuju atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Engkau menolong bangsa ini ya Bapak. Engkau menolong bangsa ini Tuhan. Indonesia ya Bapak. Indonesia bagimu Tuhan. Indonesia bagimu Bapak. Banyak yang menjerit ya Tuhan, perlu pertolongan-Mu Bapak. Ulur
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa yang menjadi rancangan-Mu atas bangsa ini jadi Tuhan. Rancangan damai sejahtera terjadi atas bangsa ini. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan pengharapan bagi yang putus asa ya Bapa. Mereka yang ada di jalanan-jalanan Tuhan, mereka ada yang di penjara-penjara Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, mereka memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersama Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melanda seluruh negeri kami Tuhan. Tidak ada yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan menerima kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan, sebagai Wakil Presiden kami bawa dalam tangan-Mu, hikmat Allah menyertai mereka. Setiap keputusan demi keputusan berasal daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan MPR DPR semua, para pejabat negara Tuhan. Oh Tuhan, keamanan TNI Polri Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesepakatan, kesehatian terjadi atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami bawa pemerintahan kami dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi rancangan-Mu jadi Tuhan atas bangsa kami lewat pemerintahan kami ya Bapa. Setiap keputusan-keputusan berasal daripada Allah. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menyembuhkan bangsa kami, Engkau membebaskan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah perlindungan bagi kami semua, bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dari mulai presiden sampai aparat yang paling bawah Tuhan, tingkat RW dan RT semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bela kasih, berkat, anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Apa yang Kau buat, Kau sentuh buat hari-hari ke depan. Pemeliharaan kesehatan supranatural yang daripada Tuhan. Pengenalan, perjumpaan, semakin Engkau dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Pulang dan terima. Biarlah tangan yang daripada Tuhan dan malaikat menyertai hari-harimu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah mendapatkan satu berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kiranya yang memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah berkat anugerah Tuhan Yesus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah Adonai saya cukupkan dan saya selesaikan. Saya berkata, God bless you. Shalom.